Hai adik-adik, kembali lagi di Minggu Sukacita. Pada Minggu Sukacita kali ini kita ditemani oleh teman-teman dari Biak Santa Monica. Yeay! Tapi sebelum itu kita baiknya nih kenalan dulu nih. Halo, nama kakak Herlina Utari, biasa dipanggil Kak Herlina. Nama kakak Kak Aldo, halo. Nah, nanti kita akan ditemani oleh Frater juga loh dan tim animasi. Tapi sebelum itu baiknya kita berdoa dulu dan doanya dipimpin oleh Frater. Silahkan Frater. Nah, adik-adik, marilah kita bersama-sama sebelum memulai sekolah Minggu Sukacita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan rahmat kehidupan, kesehatan, dan sukacita kepada kami, anak-anak-Mu. Dan pada hari ini kami bersama-sama mau memuji dan meluruhkan nama-Mu dalam sekolah Minggu Sukacita ini. Berkatilah kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat belajar dari-Mu, terutama dari sekolah minggu pada hari ini, dan jadikanlah kami pribadi yang mau mengampuni sesama kami seperti bacaan Injil hari ini. Berkatilah juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Berikanlah rahmat kesehatan, rahmat kegembiraan, rahmat kehidupan, dan juga rezeki yang cukup serta kesejahteraan, sehingga mereka juga mampu untuk mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami juga berdoa bagi mereka, saudara-saudari kami yang masih sakit karena virus corona. Semoga Engkau memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, semangat bagi para dokter, perawat yang merawat mereka yang sedang sakit, sehingga hidup kami kembali pulih dan akhirnya mampu menjalankan aktivitas secara normal. Doa ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
tadi kan kita udah doa dan udah gerak dan lagu nih sama teman-teman dari wilayah Santa Monica. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang disampaikan oleh Frater. Kepada Frater, kami Kami persilahkan. persilahkan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya? Wah, sepertinya adik-adik di rumah masing-masing masih belum semangat nih. Ada yang masih baru bangun tidur kayaknya. Ada yang baru saja mandi. Nah, sekarang Frater mau ajak adik-adik supaya kita bersemangat. Karena ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita harus bersuka cita. Kalau Frater tanya, apa kabar? Luar biasa. Gitu ya. Bisa ya adik-adik ya? Sekarang kita coba bersama ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ulangi sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Wah, kurang mantap. Sekali lagi deh. Supaya lebih mantap. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Nah, begitu dong. Baru namanya anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita bersama-sama telah mendengarkan
sabda Tuhan tentang pengampunan. Nah, Father mau tanya dulu sama adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Pernah nggak sih adik-adik itu memaafkan orang yang bersalah kepada teman-teman atau adik-adik? Pasti pernah ya, atau nggak pernah sama sekali. Contohnya seperti ini. Father punya teman nih, namanya sebut saja Aldo. Aldo bersalah kepada Frater karena menjatuhkan buku tulis Frater. Tetapi itu kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu fatal. Maka Frater dengan mudah bisa memaafkan Aldo. Tetapi ada juga yang orang sulit untuk memaafkan orang lain. Seperti dalam bacaan Injil hari ini. Ada yang pernah meminjam uang temannya enggak? Ayo, ngaku ayo. Ada ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Meminjam uang, tetapi tidak pernah mengembalikannya. Nah, itu ada yang namanya berhutang. Seperti dalam Injil hari ini. Ada yang berhutang, kemudian melunaskan hutangnya. Dan seorang hamba di dalam Injil hari ini berusaha untuk lunasi hutangnya. Tetapi yang terjadi, dia justru menyiksa kawan-kawannya. Nah, itu ya. Tadi Father bilang, ketika meminjam uang tidak dikembalikan, itu berhutang. Artinya teman-teman punya kewajiban untuk apa? Untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh teman-teman. Nah, itu yang harus dilakukan oleh adik-adik sekalian. Kita harus mengembalikan hutang kita kepada teman kita masing-masing. Nah, tadi Father bertanya, apakah adik-adik pernah mengampuni atau diampuni? Pasti pernah ya. Kalau misalnya teman-teman itu diam-diam mengambil uang orang tua, ayo, pasti ada ya, udah yang pernah ya. Nah, ketika mengambil uang dari orang tua, pasti ada yang tanpa izin orang tua ya. Tetapi kemudian kan ada adik-adik yang berusaha untuk jujur mengaku kepada orang tua, Ma, Pa, atau Bapak atau Ibu, saya tadi mengambil uang, tapi nggak bilang. Nah, kalau teman-teman, adik-adik jujur dengan orang tua, pasti Bapak atau Ibu akan mengampuni adik-adik sekalian. Nah, itulah yang juga dialami oleh orang-orang yang dikisahkan dalam Injil hari ini, yaitu ajakan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Yesus mengajarkan kepada Petrus bahwa kita bukan hanya mengampuni 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Berapa ya kalau dihitung ya? Wah, kayaknya Father gak jago matematika nih. Berapa ya? 70 kali 7 kali. Intinya, mau mengatakan bahwa mengampuni itu tak terbatas. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus, diundang untuk mengampuni tanpa batas. Kalau ada orang yang datang bersalah kepada kita, dan salahnya besar kepada kita, maka kita sebagai orang Katolik tidak boleh balas dendam. Nah, itu yang harus diingat oleh teman-teman, oleh adik-adik sekalian. Kita nggak boleh balas dendam. Dia mencuri snack saya, nanti aku mau nyuri juga snack dia. Tidak boleh balas dendam. Kita harus menjadi orang yang tulus dan mengampuni sesama kita seperti Yesus mengampuni orang yang berdosa. Ingat ya, kita tidak boleh balas dendam, tetapi harus mengampuni dengan kasih. Dengan kasih berarti apa? Mengampuni karena kita tuh cinta, sayang dengan orang yang bersalah kepada kita, dan bukan membalas dendam atau membencinya. Itu ya adik-adik ya. Nah, Frater kira itu dulu renungan dari Frater. Semoga adik-adik menjadi pribadi yang mau mengampuni orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Tidak balas dendam, tetapi mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu adik-adik, semoga Injil pada hari ini, sabda pada hari ini, semakin membuat kita menjadi orang-orang yang ada di dalam kasih Allah dengan menjadi pribadi yang pengampun. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.
terkukuh. Nah, gimana adik-adik renungannya? Dari renungan ini kita juga harus belajar gimana cara kita untuk memaafkan, berani memaafkan dan berani untuk meminta maaf kalau misalnya kita udah buat salah, harus berani mengakui, ya kan Kak Aldo? Betul banget tuh Kak Herlina. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kreativitas yang akan dibawakan oleh Kak Cecil. Kak Cecil, kami persilahkan. Halo adik-adik, apa kabar nih? Semuanya baik-baik aja kan? Oh iya, ketemu lagi nih sama kakak Cecil. Hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas. Jadi, di sini ada bahan-bahannya nih, jangan lupa. Yang kita butuhkan, kertas origami, ini nih. Terus, kertas jeruk, warna putih ya kalau bisa. Penggaris, spidol, sama double tip dan gunting. Yang pertama-tama kita ambil satu kertas origaminya, lalu kita bagi menjadi dua, dilipat maksudnya. Nih kayak gini nih. Sudah jadi gini kan? Terus kita lipat seperti bentuk kipas, tapi cuma sebelahnya aja. Nih. Kita ulangin terus ya sampai kertasnya habis. Nah, jadinya gini deh. Tuh, kurang lebih. Terus, itu kita bagi dua nih. Kita mau bentuk pita. Kayak gini nih. Tuh, ditekuk. Ah, jadi gini. Tuh. Tapi, kita kan mau buat kartu ucapan nih. Jadi, kita harus tempel lagi dalamnya memakai kertas jeruk yang warna putih ini. Nih. Jadi kita ukur, dikira-kirain aja deh. Pokoknya kertas jeruknya lebih kecil dari origaminya. Nih. Kita gunting ya. Adik-adik yang belum bisa menggunting, bisa minta bantuan orang tua atau kakaknya deh yang udah bisa menggunakan gunting. Jadi lebih berhati-hati. Nah, untuk menempelnya kita pakai double tip. Nah, setelah seperti ini, kita kan mau buat ini seperti bentuk pita nih. Jadi caranya kita lem pakai double tip nih. Dari bawah aja. Nih, tapi tetap ininya ditekan nih. Tuh. Oh, jadi kita buat pita seperti ini. Terus kita tempel ke bawah. Nah, ginilah. Terus buat ininya biar nggak keluar-keluar, ini juga bisa ditempel pakai lem fox, boleh pakai double tip juga boleh. Terus untuk supaya ininya nggak kosong, kita bisa tambahin hiasan sendiri, terserah adik-adik, mau stiker, mau manik-manik, atau apa aja deh. Misalnya Kak contohin ya, misalnya manik-manik. Jadi tuh ditaruh di atasnya seperti ini. Tuh. Terus untuk tulisannya adik-adik bisa menulisnya pakai spidol. Tulisannya, aku memaafkanmu teman, tulis dari nama siapa. Jadi adik-adik, kayak gini nih hasilnya. Adik-adik bisa membuatnya sekreatif mungkin ya.
Untuk mengirimkan fotonya, adik-adik bisa mengirimkannya di link di bawah ini. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara Sekolah Minggu Sukacita hari ini. Sekarang kita mau berdoa bersama untuk menutup sekolah minggu kita. Kita ambil sikap yang baik dalam berdoa, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau kumpulkan sebagai anak-anak-Mu dan dapat berjumpa dalam sekolah minggu sukacita pada hari ini. Kami telah belajar banyak. Salah satunya belajar untuk menjadi orang yang mampu untuk mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Kami bersyukur atas pengalaman kami dalam sekolah minggu sukacita hari ini. Dan berikanlah kepada kami semangat agar kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di zaman ini untuk mewartakan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami juga mohon berkat-Mu bagi mereka yang telah terlibat dalam sekolah minggu sukacita ini. Berikanlah mereka juga rahmat sukacita dalam hidup mereka. Juga berkatilah keluarga kami masing-masing, sanak saudara kami. Berikanlah kesehatan, sukacita, dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Doa ini kami mohon kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, Kaulah Bunda yang senantiasa membimbing langkah kami, dampingilah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.